saya Ivana Natasha Queen Ginting dari kelas 6B. Saya akan menceritakan kisah tentang Santo Fransiskus dari Assisi. Pada tahun 1182, lahirlah seorang Giovanni Francesco Bernardone di Assisi, daerah pegunungan Umbria di Italia Tengah. Ayahnya bernama Pietro Bernardone yang merupakan seorang pedagang kain yang kaya raya. Ibunya merupakan putri bangsawan Picardia di Prancis yang bernama Johanna Donna Pica. Ia dipermandikan dengan nama Giovanni Francesco Bernardone, tetapi kemudian lebih dikenal dengan nama Francesco karena kemahirannya berbahasa Prancis yang diajarkan oleh ibunya. Fransiskus sangat dimanjakan oleh ayahnya, sehingga ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pada saat dia berumur 20 tahun, Fransiskus dan teman-temannya terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia. Dalam pertempuran tersebut, Fransiskus ditangkap dan dipenjarakan selama 1 tahun, sehingga ia jatuh sakit setelah dibebaskan. Pengalaman pahit itu menjadi tanda awal hidupnya yang baru. Fransiskus tidak lagi tertarik dengan corak hidup yang mewah dan boros. Namun, ia lebih tertarik pada corak hidup sederhana dan miskin, sambil lebih banyak meluangkan waktunya untuk berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, dan melayani orang-orang miskin dan sakit. Sungguh suatu keputusan pribadi yang datang di luar bayangan keluarganya dan juga orang-orang sekitar. Lama kemudian, saat Fransiskus sedang berdoa di gereja San Damiano, terdengarlah suara keluar dari salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir rubuh ini." Fransiskus tertegun sebentar, lalu dengan yakin mengatakan bahwa suara itu adalah suara Yesus. Segeralah Fransiskus lari ke rumah. Tanpa banyak pikir, Fransiskus mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya dan menjual kain-kain itu. Uang hasil penjualan kain itu ia berikan kepada pastor paroki San Damiano untuk membiayai perbaikan gereja itu. Tetapi pastor menolak pemberiannya itu. Ayahnya yang marah besar itu pun memukul dan mengurungnya di dalam sebuah kamar. Ibunya pun jatuh kasihan, sehingga ia membebaskan Fransiskus dari kurungan tersebut. Setelah dibebaskan, Fransiskus kembali ke gereja San Damiano. Ayahnya mengikuti dia ke sana, memukulnya sambil memaksanya mengembalikan uang hasil penjualan kain tersebut. Tetapi dengan tenang Fransiskus menjawab bahwa uang itu sudah diberikan kepada orang-orang miskin. Ayahnya yang tidak berdaya meminta bantuan uskup Assisi untuk membujuk Fransiskus agar mengembalikan uang itu, patuh pada uskup. Di hadapan uskup Assisi, Fransiskus melucuti pakaian yang dikenakannya sambil mengatakan bahwa pakaian-pakaian itu milik ayahnya. Dan semenjak itu, hanya Tuhanlah yang menjadi ayahnya. Sang uskup memberikan kepadanya sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala domba dari Umbria, yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Fransiskus. Fransiskus tidak kecut, apalagi sedih, dengan semua yang terjadi atas dirinya. Fransiskus dengan bangga berkata, "Nah, sekarang barulah aku dapat berdoa sungguh-sungguh. Bapa kami yang ada di surga." Dan sejak itu, sabda Yesus, "Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menjual segala harta kekayaannya dan membagikan kepada orang miskin," menjadi dasar hidupnya yang baru. Sehari-hari, ia mengemis sambil berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja San Damiano. Ia menolong orang-orang miskin dan penderita lepra dengan uang yang diperolehnya setiap hari. Ia sendiri hidup miskin. Kalau ia berbicara tentang nasihat-nasihat Injil, ia menggunakan bahasa lagu-lagu cinta yang populer dan bahasa-bahasa putus. Fransiskus sendiri rajin menyusun puisi-puisi dan selalu membacakan keras-keras kalau ia berjalan-jalan. Fransiskus disebut orang sekitar dengan nama poverello atau memiliki arti lelaki miskin. Cara hidupnya yang miskin tetapi selalu bergembira dan penuh cinta kepada orang-orang miskin dan sakit menarik minat banyak pemuda. Pada tahun 1209, 3 pemuda bernama Bernardus Guantevalle, seorang pedagang kaya, Petrus Katana, seorang pegawai, dan Gilas, seorang yang sederhana dan bijak. Harta benda mereka dipakai untuk melayani kaum miskin dan orang-orang sakit. Bersama dengan 3 orang itu, Fransiskus membentuk suatu komunitas yang kemudian berkembang menjadi sebuah ordo, yaitu Ordo Saudara-saudara Dina atau Ordo Fransiskan. Tak ketinggalan wanita-wanita. Clara, seorang gadis Assisi, meninggalkan rumahnya dan bergabung juga bersamanya. Bagi Clara dan kawan-kawannya, Fransiskus mendirikan sebuah perkumpulan khusus. Itulah awal dari kongregasi suster-suster Fransiskan atau Ordo kedua Fransiskan. Fransiskus ditabiskan menjadi diakon dan mau tetap menjadi seorang diakon sampai mati. Fransiskus tidak mau ditahbiskan menjadi imam. Lebih dari orang-orang lain, Fransiskus berusaha menyerupai hidup Kristus dan menekankan kemiskinan absolut bagi para pengikutnya waktu itu. Sebagai tambahan pada kaum kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, ia menekankan juga penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup.
Ordo Benediktin yang sudah lama berdiri memberi mereka sebidang tanah. Demi sahnya komunitas yang dibangun dan dibentuk oleh Fransiskus dan aturan hidup yang disusunnya, Fransiskus berangkat ke Roma pada tahun 1210 untuk meminta restu dari Sri Paus Innocentius III yang hidup pada tahun 1198 sampai 1216. Mulanya Sri Paus menolak, tetapi pada suatu malam dalam mimpinya, Paus melihat tembok-tembok basilik Santo Yohanes Lateran berguncang dan Fransiskus sendiri menopangnya dengan bahunya. Pada waktu pagi, Paus langsung memberikan restu kepada Fransiskus tanpa banyak bicara. Ordo Benediktin menunjukkan perhatiannya kepada Fransiskus dan kawan-kawannya lagi. Kapela Maria, Ratu para Malaikat di Portiuncula, milik para rahib Benediktin, kira-kira 2 mil jauhnya dari kota Assisi, diserahkan kepada Fransiskus oleh Abbas Ordo Benediktin. Fransiskus sangat senang. Fransiskus mulai mendirikan pondok-pondok kecil dari kayu di sekitar kapela itu sebagai tempat tinggal mereka yang pertama. Kemudian Chiusi, seorang tuan tanah di daerah itu, memberikan kepadanya sebidang tanah di atas bukit Laverna, di bilangan bukit-bukit Tuscan. Laverna kemudian dijadikannya sebagai tempat berdoa dan bermeditasi. Semangat kerasulannya mulai membara. Dalam hatinya mulai tumbuh keinginan besar untuk mempertobatkan orang-orang muslim di belahan dunia timur. Ia mulai menyusun rencana perjalanan ke timur. Pada musim gugur tahun 1212, Fransiskus bersama seorang kawannya berangkat ke Syria. Tetapi nasib sial menghadang mereka di pertengah jalan. Mereka tumpangi karang dan mereka terpaksa kembali lagi ke Italia. Tetapi Fransiskus tidak putus asa. Fransiskus mencoba lagi. Kali ini ia mau pergi ke Maroko melalui Spanyol. Tetapi sekali lagi niatnya tidak bisa terlaksanakan karena Fransiskus jatuh sakit. Pada bulan Juni 1219, Fransiskus sekali lagi berangkat ke belahan dunia timur bersama 12 orang temannya. Mereka mendarat di Damaita, delta Sungai Nil, Mesir. Di sana mereka menggabungkan diri dengan pasukan perang salib yang berkemah di sana. Namun sayangnya nasib sial menimpanya lagi. Fransiskus ditawan oleh Sultan Mesir. Saat itu menjadi suatu peluang baik baginya untuk berbicara dengan Sultan Islam itu. Sebagai tawanan, ia meminta izin untuk berbicara dengan Sultan Mesir. Ia berharap dengan pertemuan dan pembicaraannya dengan Sultan, ia dapat mempertobatkannya. Sultan menerima dia dengan baik sesuai adat sopan santun ketimuran. Namun pertemuan itu sia-sia saja. Sultan tidak bertobat dan menyuruhnya pulang kepada teman-temannya di perkemahan setelah mendengar khotbahnya. Setelah beberapa lama berada di Tanah Suci, Fransiskus dipanggil pulang oleh komunitasnya. Selama beberapa tahun, Fransiskus berusaha menyempurnakan aturan hidup komunitasnya. Selain itu, Fransiskus mendirikan lagi Ordo ketiga Fransiskan. Ordo ini dikhususkan bagi umat awam yang ingin mengikuti cara hidup dan ajarannya sambil tetap mengemban tugas sebagai bapak ibu keluarga atau tugas-tugas lain dalam masyarakat. Para anggotanya diwajibkan juga untuk mengikatkan kaum kemiskinan dan kesucian hidup. Kelompok ini lazim disebut kelompok tertier. Tugas pokok mereka ialah melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam keluarga dan masyarakat dan mengikuti cara hidup Fransiskan tanpa menarik diri dari dunia. Ordo Fransiskan ini berkembang dengan pesat dan menakjubkan. Dalam waktu relatif singkat, komunitas Fransiskan bertambah banyak, jumlahnya di Italia, Spanyol, Jerman, dan Hungaria. Pada tahun 1219, anggotanya sudah 5.000 orang. Melihat perkembangan yang menggembirakan ini, maka pada tahun 1222, Paus Honorius III yang hidup pada tahun 1216 sampai 1227 secara resmi mengakui komunitas religius Fransiskan beserta aturan hidupnya. Pada tahun 1223, Fransiskus merayakan Natal di daerah Greccio. Upacara malam Natal diselenggarakan di luar gereja. Fransiskus menghidupkan kembali kue Bethlehem dengan gambar-gambar sebesar badan. Penghormatan kepada anak-anak Yesus yang sudah menjadi suatu kebiasaan gereja dipopulerkan oleh Fransiskus bersama para pengikutnya. Pada umur 43 tahun, ketika sedang berdoa di Bukit Laverna, sekonyong-konyong terasa sakit di badannya dan muncul di kaki dan tangan serta lambungnya luka-luka yang sama seperti luka-luka Yesus. Itulah stigmata Fransiskus. Luka-luka itu tidak pernah hilang sehingga menjadi sumber rasa sakit dan kelemahan tubuhnya. Semenjak peristiwa ajaib itu, Fransiskus mulai mengenakan sepatu dan mulai menyembunyikan tangan-tangannya di balik jubahnya. Fransiskus dikagumi orang-orang sezamannya, bahkan hingga kini karena berbagai karunia luar biasa yang dimilikinya. Fransiskus dijuluki sahabat alam semesta karena cintanya yang besar dan dalam terhadap alam ciptaan Tuhan. Semua ciptaan menggerakkan jiwanya untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan keagungannya. Seluruh alam raya beserta isinya benar-benar berdamai dengan Fransiskus. Ia dapat berbincang-bincang dengan semua ciptaan seperti layaknya dengan manusia. Semua disapanya sebagai saudara, saudara matahari, saudari bulan, saudara burung-burung, dan lain-lain. Fransiskus benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Kelamaan kesehatannya semakin menurun, dan pandangan matanya mulai kabur.
Dalam kondisi itu, Fransiskus menyusun karyanya yang besar, Gita Sang Surya. Salah satu kidung di dalamnya yang melukiskan tentang keindahan saling mengampuni yang dipakainya untuk mendamaikan uskup dengan penguasa Asisi yang sedang bertikai. Fransiskus diminta untuk mendamaikan keduanya. Untuk itu, Fransiskus menganjurkan agar perdamaian itu dilakukan di halaman istana uskup bersama beberapa imam dan pegawai kota. Fransiskus sendiri tidak ikut serta dalam pertemuan perdamaian itu. Namun, Fransiskus mengutus 2 orang rekannya ke sana dengan instruksi untuk menyanyikan lagu Gita Sang Surya yang telah ia tambahi dengan satu bagian tentang keindahan saling mengampuni ketika mendengar nyanyian yang dibawakan dan begitu indah oleh 2 orang biawaran Fransiskus itu. Karena lagu itu, uskup dan penguasa Asisi itu langsung berdamai tanpa banyak bicara. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, Fransiskus mengundurkan diri, sebab di antara saudara-saudarinya seordo, terjadilah salah paham mengenai penghayatan hidup miskin seperti yang diompai dan dihayatinya sendiri. Pada tanggal 3 Oktober 1226, dalam umur 44 tahun, Fransiskus meninggal dunia di Kapela Portiuncula. 2 tahun berikutnya, Fransiskus langsung dinyatakan kudus oleh gereja. Fransiskus adalah orang kudus besar yang dikagumi gereja dan seluruh umat hingga kini. Kebesarannya terletak pada 2 hal berikut: kegembiraannya dalam hidup yang sederhana, menderita lapar dan sakit, dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Jika gereja menjadi lemah dan sakit karena lebih tergiur dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi, Fransiskus menunjukkan kembali kekayaan iman Kristen dengan menghayati sungguh-sungguh nasihat-nasihat dan cita-cita Injil yang asli, kerendahan hati, kemiskinan, dan cinta. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.